Selamat datang di video simulasi SIMADE, Sistem Informasi Manajemen Desa. Program yang khusus dirancang untuk pemerintah desa atau kelurahan. Menu-menu dalam program SIMADE. Baik, sebelum kita mensimulasikan menu demi menu, kita akan tunjukkan kepada Anda fitur-fitur yang sudah kami sertakan dalam program aplikasi SIMADE. Mulai dari pengaturan, berisi tentang atribut penduduk, meliputi ragam pekerjaan, ragam pendidikan, dan ragam agama. Atribut desa, tentang pemetaan wilayah, kearsipan, tentang surat mutasi dan surat keterangan, dan personel perangkat desa. Data induk berisi menu impor data dari Excel, ekspor data ke Excel, input data penduduk, daftar keluarga miskin, daftar pemilih, dan pencarian data penduduk. Pada menu layanan surat menyurat, kita lengkapi dengan surat keterangan lahir, surat keterangan untuk menikah baik pemohon laki-laki maupun perempuan, surat keterangan kematian, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan atau pengantar, surat keterangan wali, surat keterangan belum pernah menikah, surat keterangan janda duda, surat keterangan keluarga miskin, dan surat izin bepergian. Pada menu laporan, kita lengkapi dengan laporan mutasi, laporan bulan, rekap jumlah penduduk, agenda surat keluar, dan cetak induk. Kemudian, di menu informasi, terdapat informasi penduduk dan informasi KK. Di deret bawah, terdiri dari 4 menu: mutasi lahir, mutasi mati, mutasi datang, dan mutasi pergi. Surat nikah hanya perlu waktu 2 menit. Baik, sekarang kita akan mencoba mensimulasikan pada menu layanan surat menyurat. Caranya, Anda tinggal masuk di menu layanan surat menyurat, kemudian tentukan surat apa yang ingin Anda pergunakan. Misalnya, surat keterangan untuk menikah dengan pemohon perempuan. Maka Anda klik di sini. Kemudian, setelah muncul tampilan seperti ini, Anda diminta untuk memasukkan nama calon mempelai perempuan. Misalnya, Ratna. Maka Anda ketik nama Ratna di sini. Kemudian, tentukan salah satu dari nama yang ditampilkan. Kemudian, misalnya Anda pilih Desi Ratnasari. Anda klik di sini. Ini adalah data dari pemohon, lengkap mulai nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya. Jika betul data ini, maka Anda bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya dengan cara klik lanjut. Kemudian, program akan menampilkan data ayah dan data ibu. Langkah berikutnya, Anda meneruskan dengan klik lanjut. Pada tahapan ini, Anda diminta untuk memasukkan nama calon mempelai laki-laki. Jika kebetulan calon mempelai laki-laki adalah orang dari desa yang sama, itu artinya data sudah ada pada sistem kita, dan Anda tinggal klik di sini. Pada kolom cari nama, Anda ketik nama calon mempelai laki-laki. Misalnya, Denny. Kemudian, Anda tentukan Denny yang mana. Kita ambil contoh misalnya Denny Limawan. Anda klik di sini dan lanjut. Pada tahapan ini Anda diminta untuk mengisi waktu pernikahan, misalnya minggu tanggal 22 Agustus 2010. Kemudian misalnya jamnya jam 9 pagi, tempatnya di masjid. Kemudian mas kawin, misalnya emas. Setelah itu Anda harus memberi tanda centang di sini, dan juga di lampiran nomor 1, 2, 3, 4,
5, 6, dan 7. Kemudian pada kolom nama, Anda harus mengisi nama yang memberitahukan. Misalnya, Dedi. Langkah terakhir sebelum Anda cetak adalah mengisi pejabat penandatangan surat. Misalnya, kepala desa. Dan terakhir, cetak. Maka, sesaat kemudian, kita sudah mendapatkan belangko surat nikah yang terdiri dari N1 dan N2, kemudian N3, serta N4, dan N5, N7. Belangko sedemikian banyak kita bisa selesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Bukankah ini sangat memudahkan pekerjaan Anda? Kita teruskan, kita akan mencoba mensimulasikan satu kali lagi di menu layanan surat menyurat. Sekarang, kita coba akan simulasikan surat keterangan belum pernah menikah. Anda klik di sini. Ketika tampilan ini sudah Anda lihat, sama dengan langkah sebelumnya, Anda diminta untuk memasukkan nama pemohon surat. Misalnya, Agung. Maka, seluruh nama yang mempunyai unsur Agung akan ditampilkan. Langkah berikutnya, Anda harus menentukan Agung yang mana yang Anda maksud. Misalnya, Panji Agung Nugroho, maka Anda harus klik di sini. Setelah itu, konfirmasi data ditampilkan. Jika ada ketidaksesuaian data pada konfirmasi data ini, Anda harus melakukan edit data. Caranya, Anda klik tombol edit. Setelah itu, Anda harus sesuaikan data yang semestinya. Misalnya, yang bersangkutan ternyata mempunyai tanggal lahir bukan 11 Oktober 1986, tetapi 11 Oktober 1987. Maka Anda harus edit di sini. Setelah itu, Anda klik setuju. Maka data pun sudah berubah. Setelah konfirmasi data ini dianggap benar, maka Anda baru menentukan pejabat penandatangan surat. Kalau kepala desa tidak di tempat, bisa jadi surat akan ditandatangani sekretaris desa dan Anda harus klik di sini. Langkah terakhir, klik tombol cetak. Dan surat keterangan pun sudah siap dicetak. Sangat cepat dan memudahkan Anda dalam bekerja. Begitulah, di dua simulasi sebelumnya kita sudah mensimulasikan layanan surat menyurat untuk nikah dan surat keterangan belum pernah menikah. Sekarang kita akan coba simulasikan di menu lain, di menu laporan. Ada banyak submenu di sini. Laporan mutasi memuat laporan mutasi lahir, mati, datang, dan pergi. Kemudian laporan bulanan yang akan membantu Anda merekap kondisi jumlah penduduk setiap bulan. Kemudian rekap jumlah penduduk. Ini berisi tentang bagaimana program memilah atau merinci data penduduk Anda berdasarkan kriteria yang sangat lengkap. Kemudian di bawahnya ada agenda surat keluar. Menu ini bertugas untuk merekam seluruh kegiatan surat menyurat yang dikeluarkan oleh SIMADE. Dan terakhir ada cetak induk. Sekarang kita akan coba simulasikan di submenu rekap jumlah penduduk. Anda klik di sini. Setelah tampilan ini Anda lihat, maka Anda diminta mengisi tanggal kapan data itu Anda butuhkan. Sampai dengan tanggal, ketika kolom ini Anda tekan tombol enter, maka otomatis dia akan mengisi tanggal di mana Anda sedang menjalankan program ini. Kemudian kelompok umur semua usia dan Anda klik OK. Program
sudah mengidentifikasi ada data sebanyak 4.706 jiwa. Angka ini kita akan rinci berdasarkan kriteria di sebelah kiri. Jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan seterusnya. Caranya mudah, Anda cukup klik tombol pilih semua. Kemudian, Anda juga harus menentukan pejabat yang mengesahkan. Misalnya kepala desa, setelah itu Anda cukup klik tombol proses. Sesaat kemudian, kita akan dapatkan rincian data dari jumlah penduduk yang kita punya. Sekarang kita sudah dapatkan data jumlah laki-laki 2.327 orang dan perempuan 2.379 orang. Di sini kita bisa lihat jenjang pendidikan. Kemudian di sini kita bisa lihat berdasarkan jenis pekerjaan, agama, golongan darah, status perkawinan, dan jumlah kakak. Dan rekapitulasi data ini Anda bisa cetak dalam format seperti ini. Sangat rinci. Anda bisa pergunakan menu ini untuk melakukan update data pada monografi desa. Sangat mudah, cepat, dan dengan hasil yang sangat akurat. Baik, sekarang kita akan mencoba mensimulasikan menu mutasi. Kita ambil contoh mutasi lahir. Anda klik di sini. Dan setelah tampilannya seperti ini, itu artinya Anda harus memasukkan nama ayah dari bayi yang sudah dilahirkan. Misalnya Joko Lono. Maka muncul satu nama dan Anda harus klik di sini. Data ayah dan data ibu ditampilkan. Jika betul ini datanya, Anda tinggal klik tombol lanjut. Pada tahapan ini, Anda diminta memasukkan data bayi yang sudah dilahirkan. Mulai dari nama, kita harus isi misalnya Bayu. Kemudian jenis kelamin laki-laki Anda cukup ketik dengan L. Tanggal dilahirkan, misalnya tanggal 10 Agustus 2010. Anak keempat, tempat kelahiran, Anda harus mengisi angka sesuai contoh di bawah. Jika kelahirannya di rumah bersalin, maka Anda harus isi angka 1. Dan jika penolong kelahiran, bidan, maka Anda harus isi dengan angka 2. Kemudian yang melaporkan, misalnya Joko. Hubungan keluarga pelapor dengan bayi, ayah kandung. Kemudian langkah terakhir sebelum kita klik cetak adalah mengisi pejabat penandatangan surat. Misalnya kepala desa dan terakhir klik cetak. Maka kita sudah mendapatkan struk kelahiran dengan warna kertas hijau seperti ini. Sangat mudah dan sederhana. Baik, setelah kita mensimulasikan mutasi lahir, itu artinya sudah terjadi penambahan data penduduk. Apakah program SIMADI betul-betul akan menambahkan jumlah penduduk pada database Anda? Kita akan melakukan cek data. Caranya Anda masuk menu laporan dan rekap jumlah penduduk. Kemudian Anda tekan tombol enter. Setelah itu Anda klik OK. 4.707 jiwa. Anda masih ingat? Sebelum kita mensimulasikan mutasi lahir, jumlah penduduk yang kita punya adalah 4.706. Artinya, setiap kali ada mutasi lahir dan mutasi datang, dia akan menambah data, dan sebaliknya, ketika ada mutasi mati dan mutasi pergi, dia akan mengurangi data. Program ini akan secara otomatis mengupdate database Anda.
Baik, kita akan teruskan sekarang dengan mensimulasikan menu laporan dengan submenu cetak induk. Klik di sini. Menu ini akan memberikan data dan siap cetak data Anda dengan dua pilihan, mencetak data seluruh desa atau per wilayah. Seperti ini. Kemudian tentukan wilayah mana yang akan Anda cetak datanya. Misalnya Kendal Growong, RW 5, RT 2. Kemudian Anda wajib mengisi pejabat yang mengesahkan. Misalnya kepala desa dan cetak. Maka dalam hitungan detik kita sudah mendapatkan format cetak data induk per wilayah. Pada halaman terakhir, kita akan mendapatkan rekapitulasi datanya. Seperti ini, jumlah kakak laki-laki 15, jumlah kakak perempuan 7, total kakak 22. Di sebelah kanannya, kita bisa lihat rekap jumlah penduduk laki-laki 25, perempuan 30, total keseluruhan 55. Sangat mudah, cepat, dan akurat. Baik, setelah kita tadi mensimulasikan menu, laporan, submenu, rekap jumlah penduduk, sekarang kita akan tunjukkan kepada Anda bagaimana submenu agenda surat keluar merekam seluruh kegiatan surat menyurat yang dilakukan dengan program SIMADE. Anda klik di sini. Kemudian, setelah tertampil seperti ini, Anda tinggal klik Browse. Dan seketika program akan menyajikan data kepada Anda tentang tanggal surat yang pernah Anda keluarkan, nomor suratnya, kemudian pemohon surat, dan isi surat. Begitu lengkap, dan sekali lagi menu ini akan merekam seluruh kegiatan surat menyurat dengan program SIMADE sampai kapanpun. Anda mau cetak ini, cukup klik preview, dan inilah tampilan cetaknya. Sangat membantu, bukan? Baik, sekarang kita akan meneruskan simulasi pada menu informasi, berisi tentang informasi penduduk. Kita klik di sini. Menu ini akan menampilkan beberapa olah data berdasarkan usia balita, usia wajib belajar, pendidikan, pekerjaan, agama, golongan darah, status perkawinan, kakak miskin, dan usia tertentu. Kita akan coba mulai simulasikan dari sub menu usia balita. Anda klik di sini. Kemudian pada jendela kanan ditampilkan pemetaan wilayah Anda. Ini maksudnya, Anda harus menentukan di wilayah mana data usia balita Anda ingin dapatkan. Misalnya, di wilayah ini, dan ini. Atau, Anda membutuhkan data usia balita seluruh desa. Itu artinya, Anda tinggal klik tombol pilih semua. Dan, terakhir, browse. Maka, program sedang mengolah data. Dalam waktu yang sangat cepat, kita sudah mendapatkan data balita sampai dengan di mana Anda sedang mengoperasikan program ini. Terdapat 180 balita. Data ini Anda bisa cetak dengan mudah. Caranya klik tombol cetak. Dan format cetak yang sangat memudahkan kita membaca data pun Anda bisa dapatkan dalam waktu yang sangat singkat. Seperti ini, format cetak sudah dibagi dalam wilayah RT, RW, dan pedukuhan. Sangat mudah, bukan? Baik, sekarang kita akan mensimulasikan submenu pekerjaan. Kita klik di sini, dan kita harus menentukan jenis pekerjaan yang kita maksud. Jika kita membutuhkan data lengkap seluruh jenis pekerjaan, maka Anda tinggal klik pilih semua dan browse.
Program akan segera memverifikasi data Anda berdasarkan jenis pekerjaan. Kemudian, setelah kita dapatkan datanya, seperti ini, ada 4.707 orang sesuai database yang kita punya, dibagi berdasarkan jenis pekerjaan. Kalau kita mau cetak, Anda tinggal klik tombol cetak. Dan seperti inilah format cetaknya. Masing-masing data sudah dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan. Belum atau tidak bekerja, dan seterusnya, seperti ini. Data begitu lengkap, mulai nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Sangat memudahkan Anda, bukan? Dan saatnya sekarang kita mensimulasikan submenu usia tertentu. Anda klik di sini. Menu ini akan mengolah data berdasarkan batasan usia yang kita tentukan. Misalnya, kita membutuhkan data penduduk kita yang sampai hari ini berusia di antara 15 tahun sampai 45 tahun. Anda tinggal mengisi kolom atas dengan angka 15 dan kolom bawah dengan angka 45. Selanjutnya, Anda tinggal klik tombol pilih semua untuk semua wilayah. Dan browse. Maka program akan memverifikasi data kita yang sampai hari ini berusia di antara 15 sampai dengan 45 tahun. Ada 2084 orang yang usianya di antara 15 sampai 45 tahun. Data ini tinggal kita cetak dalam format seperti ini. Selesai. Sangat mudah, cepat, dan akurat. Sekian, terima kasih.